أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر 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 ولله الحمد. Bersyukur kepada Allah, pagi ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid At-Tauhid. Insyaallah nama Masjid At-Tauhid ini tidak kebetulan. Nama masjidnya At-Tauhid, mudah-mudahan yang di dalamnya juga bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eid artinya adalah kembali. Dari kata ada, kembali. Al-Fitri memiliki dua makna. Al-Fitri yang pertama dimaknai dengan kembali kepada fitrah, kesucian. Al-Fitri yang kedua bermakna al-futur, yaitu kembali kepada makan pagi. Antara lain yang membedakan Idul Fitri dengan Idul Adha, Idul Fitri disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Id. Sedangkan Idul Adha disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Sholat Idul Fitri bukan sekali dua kali. Terlebih yang usianya sudah lanjut, sudah berpuluh kali melaksanakan sholat Idul Fitri. Tetapi tidak ada istilah membosankan bagi orang yang beriman memahami dan menggali apa makna dari Idul Fitri itu sendiri. Kalau Idul Fitri hanya diterjemahkan kembali kepada makan pagi, insya Allah tiada hambatan. Yang tua, yang dewasa, yang muda, kaya, miskin bisa melaksanakan. Kalau Idul Fitri juga diterjemahkan memakai baju baru, insya Allah juga tidak ada kesulitan. Siapa saja bisa. Tetapi makna yang terdalam dari Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah sebagai diri manusia. Manusia yang sebenar-benar manusia, bukan hanya wujudnya manusia, tetapi betul-betul wujudnya manusia, ia sifatnya manusia. Sekedar punya kepala, kerbau juga punya kepala. Sekedar punya telinga, sapi juga punya telinga. Sekedar punya hati, kambing juga dia punya hati. Tetapi Allah langsung mengatakan, laqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan keturunan Adam alaihissalam. Yang sulit adalah mempertahankan fitrah sebagai diri manusia. Karena itu ada istilah
yang mudah itu adalah memanusiakan binatang. Yang lebih mudah lagi adalah membinatangkan manusia. Yang paling sulit itu adalah memanusiakan manusia. Ada wujud manusia, tapi sifat belum tentu manusia. La'allakum tattaqun, kita ingin diri kita sebagai manusia, sifat kita juga sebagai manusia yang selalu terpaut hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Idul Fitri juga digambarkan dengan pulang kampung. Kalau kita perhatikan orang yang pulang kampung itu, bekal sudah dipersiapkan lebih dulu. Jauh hari sebelum pulang kampung, itu bekal sudah disiapkan. Ya, ongkosnya sudah disiapkan, pakaiannya sudah disiapkan, dan lain sebagainya. Apalagi yang dipersiapkan, kendaraannya sudah dipersiapkan. Kenapa? Karena mau pulang kampung. Dan orang yang pulang kampung itu, tidak ada yang pulang kampung itu hatinya sedih. Orang yang pulang kampung itu pasti hatinya bergembira, bahagia. Bukan hanya yang pulang kampung saja yang bahagia, tetapi yang di kampung juga menunggu penantian yang akan pulang. Sampai-sampai selalu ditanya, kapan pulang? Hari apa pulang? Dari sana jam berapa? Sama siapa? Sudah di mana? Mau makan apa? Ditanya. Rumah yang rusak diperbaiki, lantai yang belum selesai diselesaikan, genteng yang bocor diperbaiki. Kenapa? Anak mau pulang kampung. Bahkan ditanya sama ibu, apa kesukaanmu nak sekarang? Sayurnya mau sayur apa? Hanya gara-gara ingin pulang kampung. Begitulah gambaran firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang sudah berada di tingkat mutmainnah, nafsu yang memiliki nafsu yang tingkat jiwa yang tenang. Karena kita ini sedang diuji. Walanabluwannakum bisyai'in. Ayat ini berlaku sampai sepanjang masa. Nanti, sekarang, akan datang, walanabluwannakum bisyai'in, bahwa kita nanti akan diuji oleh Allah dengan segala sesuatu. Minal khawfi, dari rasa ketakutan, rasa kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Khauf. Corona, COVID, adalah makhluk Allah, dan itu harus diyakini. Kemampuannya harus tertuju kepada la haula wa la quwwata illa billah. Corona, COVID, adalah makhluk yang tidak terlihat. Andaikan ditanya kepada Masjid At-Tauhid pagi ini, di mana posisi Corona sekarang? Apakah dia duduk di depan? Apa dia duduk di belakang? Apa dia duduk di samping, kanan, kiri, tengah? Nggak ada yang tahu. Jelas-jelas Corona nggak kelihatan. Jelas-jelas Corona nggak bisa dilihat oleh mata, nggak bisa diraba oleh tangan. Manusia begitu takut kepada dia. Lalu bagaimana ketika kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nyata-nyata Allah juga tidak kelihatan oleh mata?
Yang nyata-nyata Allah juga tidak bisa diraba oleh tangan. Yang nyata-nyata kita pun nggak tahu apakah dia bisa terlihat oleh kepala mata zahir atau tidak. Kalaulah corona yang tidak kelihatan oleh mata kita takut, maka kepada Allah yang juga tidak bisa kelihatan oleh mata harus lebih takut daripada corona. Jangan sampai corona takut tapi kepada Allah tidak takut. Mana buktinya? Corona bergerak tapi korupsi merajalela, maling di mana-mana. Hadirin rahimakumullah, tetap sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua, menerapkan protokol kesehatan. Hadirin rahimakumullah, begitulah ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang sedang berada di tingkat mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Kita ini semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang kembali radiyatan mengharap ridha Allah, mardiyatan dia juga diridhoi oleh Allah. Yang pulang bahagia, yang menanti juga bahagia. Ini makna dari radiyatan mardiyah. Begitu sudah sampai di kampung, ketemu dengan ayah ibu, ngobrol dengan ayah ibu. Apa kabar nak di rantauan? Bagaimana keluarga besar di sana? Sudah bangun tempat tinggal apa belum di sana? Ngobrol dengan orang tua. Ini ibarat dalam ayat irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Makna kembali kepada Tuhan, kalau ibarat seperti pulang kampung, ketemu dulu kita sama orang tua. Setelah ngobrol lama dengan orang tua, nah itu di situ ada pamanmu, ada bibimu, silahkan kamu temui dulu mereka. Kalau dalam ayat istilahnya fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Kita tidak layak berkumpul dengan kekasih-kekasih Allah, tetapi kita ingin selalu bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il aminin. Setelah berkumpul dengan para saudara, kata ibunda kepada kita, nah, letakkan tas itu di kamar depan. Jangan dulu tidur, kamu mandi dulu. Ibu sudah menyiapkan hidangan makanan kesukaanmu. Ibarat seperti ayat wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi kembali kepada Allah itu adalah tujuan utama. Surga itu di posisi nomor 3. Kembali dulu kepada Allah. Oleh Allah dikumpulkan kepada hamba-hambanya. Setelah itu barulah Allah masukkan ke dalam surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena itu dalam suasana Idul Fitri ini kita saling memaafkan kesalahan satu sama yang lain. Tidak ada manusia yang tidak ada salah, tapi bukan pula manusia kalau selalu luput dalam kesalahan kekhilafan. Kita bersalam-salaman, jangan sampai tangan kita bersalaman tapi hati kita tidak bersalaman. Jangan sampai momentumnya Idul Fitri tapi suasana batin kita tidak Idul Fitri. Terakhir yang ingin saya sampaikan melalui khutbah yang singkat ini, pesan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ada di antara kita masuk ke dalam golongannya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, telah berkata Abu Hurairah,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 nanti yang akan mendapatkan golongan di sisi Allah. Mana 7 golongan yang akan mendapatkan di sisi Allah? Golongan yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin itu di posisi yang pertama? Pemimpin itu maknanya 2. Yang pertama adalah ulama, yang kedua adalah umara. Karena kepentingannya membawa kepentingan orang banyak, keberadaannya membawa keberadaan orang banyak, tujuannya membawa tujuan orang banyak. Dan begitulah sabda baginda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Untuk apa punya ilmu tinggi tapi tidak bisa memberikan manfaat kepada orang banyak? Untuk apa punya jabatan tinggi tapi nggak bisa memberikan manfaat kepada orang banyak? Untuk apa jadi orang kaya kalau tidak bisa memberikan manfaat orang banyak? Dan seterusnya. Lalu yang kedua, wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah adalah pemuda yang senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu diibaratkan ada jamaah subuh, ada jamaah zuhur, ada jamaah asar. Kalau usia sudah 70 tahun, ibarat seperti jamaah asar, sebentar lagi maghrib. Kalau tidak segera taubat, habis waktu. Kalau usia yang sudah 35 tahun, ibarat seperti jamaah zuhur. Usia-usia yang baru umur 10 tahun, 5 tahun, ibarat seperti jamaah subuh. Perjalanan masih panjang. Ada pemuda-pemuda yang bertolak belakang dari kebanyakan. Mestinya nongkrong dia di perapatan, tapi pemuda ini enggak. Habis dia waktu, dia beribadah kepada Allah. Dan ibadah jangan hanya dikonotasikan di dalam masjid saja, berlama di atas sejadah saja, lama memutarkan tasbih, tapi aktivitasnya selalu dia niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah yang ketiga adalah seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Siapa itu? Mudah-mudahan jamaah Masjid At-Tauhid. Amin ya rabbal alamin. Terpaut hati dengan masjid. Mungkin ada bahasa kasar yang perlu diucapkan, tapi nggak enak mendengarnya. Tapi nggak apa-apa. Apa bahasa kasarnya? Nggak apa-apa selama di dunia nggak pernah membangun masjid. Itu masih bahasa lembut. Bahasa kedua yang agak lebih kasar, nggak apa-apa di dunia nggak pernah membantu pembangunan masjid. Tapi kan nggak mungkin kalimat itu, tapi bisa saja terjadi. Enggak apa-apa selama di dunia enggak pernah membantu pembangunan masjid, tapi jangan sampai terjadi hati enggak pernah terpaut dengan masjid. Jangan sampai di dunia hati enggak pernah terpaut dengan masjid. Jangan sampai masuk masjid itu hanya 2 kali, mau nikah sama mau disolatkan. Begitu mau disolatkan sibuk nyari jamaah. Begitu mau disolatkan sibuk cari imam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kenapa nikah itu disunnahkan di dalam masjid? Menikah di dalam masjid karena bermohon supaya keturunan-keturunan cinta dengan masjid, melahirkan generasi-generasi yang suka dengan masjid. Maka muncullah pemimpin-pemimpin yang kecintaannya kepada masjid. Lalu yang keempat adalah wa rajulani tahabban fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan satu dengan satu, bukankah pengurus dengan jamaah ibarat seperti itu juga? Bukankah suami dengan istri ibarat seperti itu juga? Orang tua dengan anak bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika anak lahir, ayah yang mengumandangkan azan, hati ayah seolah berkata, "Nah, hari ini engkau lahir." Ayah kumandangkan azan karena Allah bertemu. Lalu hati dia juga berkata, nanti suatu saat, nak, kalau ayah lebih dulu berpulang ke rahmatullah, ayah ingin engkau yang mengazankan ayah di dalam liang lahat nanti. Berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima adalah warajulun, dan seseorang da'ashum ra'atun, dibujuk rayu oleh wanita, zatu mansibin, yang kaya raya, wa jamalin, dan cantik rupawan, faqala inni akhafullah, tapi laki-laki itu berkata, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mungkin kita berkata dalam hati, enggak pernah rasanya dibujuk oleh wanita sampai sudah tua ini. Mungkin pernah berkata begitu, tapi bukankah sekarang kita hidup di akhir zaman? Masuk ke kamar saja, masuk ke kamar sendirian, bawa HP, buka aplikasi. Pertanyaannya, adakah di dalam aplikasi itu gambar wanita yang tertutup aurat? Jawabannya ada. Banyak atau sedikit? Banyak. Lalu pertanyaan yang kedua, adakah gambar wanita di dalam aplikasi itu yang terbuka auratnya? Jawabannya ada. Banyak apa sedikit? Banyak. Ketika kita membuka handphone, aplikasi itu dibuka, lalu ada gambar wanita. Jadi sekarang ini bukan lagi dibujuk rayu, bang kesini bang, Pak Haji kesini. Bukan lagi begitu bujuk rayuan sekarang. Gambar yang tampil di aplikasi, terbuka auratnya, berani nggak tangan yang lemah ini menggeserkan secepatnya? Mampu nggak tangan ini menggeserkan secepatnya? Orang yang berilmu tinggi saja belum tentu bisa cepat menggeserkan gambar ini. Orang yang hebat saja belum tentu cepat bisa menggesernya. Bisa nggak hati itu berkata, faqala inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seseorang yang bersedekah di jalan Allah, fa'akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Belum diumumkan sudah sedekah lebih dulu, belum dipencet sudah keluar lebih dulu, gemar bersedekah. Dan yang ketujuh, yang terakhir, golongan yang terakhir, warajulun zakarallah, dan seseorang yang senantiasa berzikir kepada Allah, fafadat ainahu, sampai-sampai bercucuran air matanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, terakhir yang ingin saya sampaikan, selesai dari khutbah ini nanti, orang yang pertama mesti kita cari adalah orang tua kita. Bersyukur kalau yang masih hidup. Kalau bisa bersalaman itu dirubah caranya dengan orang tua. Berani nggak selesai sholat nanti mendudukkan orang tua di atas kursi, lalu kita berada di bawah dengan saudara-saudara kandung, dengan anak-anak bantu dan lain sebagainya. Bertawasulan dulu kalau bisa, kirim Fatihah dulu kepada mereka, yang kepada orang tua, barulah kita bersalaman dengan mereka. Berhasilnya kita sekarang bagaimanapun juga karena orang tua. Berhasilnya kita saat ini karena orang tua. 10 anak bisa diasuh oleh orang tua, 10 anak bisa diasuh oleh orang tua, tapi 1 orang ibu belum tentu 10 anak bisa mengasuh. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin.